Baik anak-anak, untuk ketua kelasnya dipimpin doa terlebih dahulu. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah kalau baik semua ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau absen kalian terlebih dahulu ya. Oke. Ana Dwi Kusuma, Erika Viveronika, Putri Lestari, Safitri. Oke, semuanya hadir ya. Baik, Ibu mau mengecek kelas dulu lah. Kelas bersih, anak-anaknya rapi. Bagus, dipertahankan. Oke, keluarkan buku pelajarannya. Kita akan mulai belajar hari ini. Anak-anak, jadi kita hari ini akan membahas mengenai proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di dalam perumusan Pancasila dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, yaitu pembentukan BPUPKI dan perumusan dasar negara. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu awal mula masuknya Jepang ke Indonesia. Nah, pada tahun 1942, Jepang datang ke Indonesia karena pada saat itu Jepang tahu keinginan Indonesia. Ada yang tahu nggak nih apa tujuan atau keinginan dari bangsa Indonesia? Ya, baik kamu? Betul sekali. Nah, tujuan dari bangsa Indonesia pada saat itu ialah ingin kemerdekaan karena Indonesia telah lelah menghadapi para penjajah pada saat itu. Dan Jepang datang ke Indonesia menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Tetapi ternyata Jepang sama saja. Bahkan Jepang lebih kejam dibanding penjajah sebelumnya, yaitu Belanda. Pada tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Maka dari itu, untuk kembali menarik perhatian bangsa Indonesia, Jepang menawarkan kembali tentang kemerdekaan. Nah, pada saat itu, Jepang langsung membentuk BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Baiklah, anak-anak, tadi sudah Ibu singgung ya sedikit mengenai pembentukan BPUPKI. Nah, sebelum lebih jauh, Ibu mau membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang lah. Untuk sistematikanya, dari tempat duduk sebelah kanan, 1, 2, 3, 4, 5, itu kelompok 1. Nah, 6 sampai 10 dan seterusnya. Itu kelompoknya ya, sudah Ibu bentuk. Kelompok 1 membahas tentang pembentukan BPUPKI. Kelompok 2 membahas tentang perumusan dasar negara. 3 kelompok ini dari kelompok 2, 3, dan kelompok 4. Jadi ada 4 kelompok ya anak-anak. Silahkan dicari untuk materi kalian untuk pembentukan BPUPKI. Misal nih, tugasnya apa saja, sidangnya apa saja. Nah, kalau untuk dasar negara ini rumusan tertulisnya apa, rumusan secara lisannya apa. Silakan dicari anak-anak. Ibu kasih kalian waktu selama 20 menit untuk mencari materi yang kalian cari tersebut bersama kelompok. Nah, bagi yang telah menemukan, wajib memberitahu teman satu kelompoknya agar teman satu kelompoknya itu mengerti tentang materi yang akan dibahas. Intinya, kalian harus saling tolong-menolong membantu teman yang tidak mengerti materi kalian tersebut. Setelah itu, perwakilan kelompoknya akan menjelaskan di depan atau mempresentasikan ke depan hasil dari diskusi kelompoknya agar teman-teman kelompok yang lain mengetahui apa materinya. Nah, setelah itu kembali ke tempatnya, lalu Ibu akan memberikan kuis kepada anak-anak. Wah, kasih tepuk tangan untuk kita semua. Baik, tadi sudah kita dengarkan ya anak-anak mengenai
pembentukan BPUPKI, ketiga tokoh yang memberi rumusan dasar negara. Ibu akan menanyakan terlebih dahulu kepada anak-anak, apakah ada yang belum mengerti tentang materi yang dijelaskan teman-temannya tadi? Wow, udah pinter semua ya, berarti udah ngerti semua. Ibu akan memberikan kuis untuk anak-anak. Kuisnya dijawab per individu, tidak boleh mencontek atau memberitahu teman kelompoknya. Tetapi nilai atau skor dari kuis ini akan masuk ke dalam nilai kelompok. Bagi siapapun itu yang nilai kelompoknya besar akan mendapat penghargaan dong dari ibu. Serta yang menjawab kuis terbanyak, bagi individu yang menjawab kuis terbanyak akan mendapatkan hadiah juga dari ibu. Ayo lo, siap-siap ya. Oke, untuk kuisnya harus dijawab secara cepat-cepatan ya. Siapa yang mengangkat tangan lebih dulu akan ibu tunjuk untuk menjawab. Oke? Soal pertama yaitu tugas dari Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ialah, ya, kamu, Putri Lestari, jawab. Wah, tepat sekali. Kasih tepuk tangan untuk Putri Lestari. Benar sekali ya, jawabannya tugas dari BPUPKI yaitu mempersiapkan segala sesuatu untuk kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Baiklah, untuk kuis terakhir, BPUPKI dilantik oleh Jepang yang terdiri dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan beberapa orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua dari BPUPKI yaitu, ya, Erika, silakan jawab. Betul sekali. Ketua dari BPUPKI yaitu Dr. KRT Rajiman Widyo Diningrat. Kasih tepuk tangan untuk Erika. Yeay. Untuk penghitungan skor, mari kita hitung bersama-sama ya. Dan untuk yang terakhir, kelompok 4 mengungguli skor beberapa kelompok, yaitu 15 poin. Yeay. Untuk kelompok 4, anggota kelompok 4 silahkan semuanya maju ke depan. Ibu akan memberikan hadiah untuk kalian. Baik, ini hadiah untuk kelompok 4. Kotak pensil yang isinya berbagai macam pena. Jadi bisa digunakan untuk anak-anak ya. Silahkan diterima. Oke, tadi udah ada penghargaan ya untuk kelompok. Nah, ibu tadi udah janji juga nih sama kalian bahwa akan ada individu yang mendapatkan hadiah juga dengan menjawab kuis terbanyak. Siapa individunya? Pasti kalian udah tahu ya. Individunya yaitu Putri Lestari. Kepada Putri Lestari, silakan maju ke depan untuk mendapatkan hadiah dari ibu. Oke, pada Putri Lestari, ibu ada hadiah coklat untuk kamu. Ini diterima. Sama-sama. Oke, silakan kembali ke tempatnya, Putri. Oke, anak-anak. Baiklah, tadi kan kita udah presentasi. Kita udah main kuis juga. Sekarang saatnya ibu menyimpulkan hasil dari diskusi kalian tadi ya. Pertama, tugas dari BPUPKI. Nah, tugas dari BPUPKI ini yaitu mempersiapkan, menyelidiki, dan merumuskan tentang kemerdekaan. Nah, yang kedua, ada sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI ini dilakukan sebanyak 2 kali ya anak-anak. Yaitu yang pertama, pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang yang kedua itu pada tanggal
10 sampai 16 Juli 1945 yang membahas tentang Undang-Undang Dasar. Nah, untuk anggota dari BPUPKI ini sendiri terdiri dari 62 orang. 7 diantaranya yaitu perwakilan dari Jepang. Nah, untuk ketua dari BPUPKI ini sendiri yaitu Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. Dan perwakilannya yaitu ada Ichibangase Yoshio, perwakilan dari Jepang, dan RP Suroso. Untuk usulan dari ketiga tokoh, yaitu ada 3 tokoh ya tadi. Yang pertama ada dari Muhammad Yamin, yang kedua ada dari Mr. Supomo, yang ketiga ada dari Insinyur Soekarno. Untuk sidangnya sendiri, Muhammad Yamin sidang pada tanggal 29 Mei 1945 menyampaikan 5 usulan. 5 usulannya ini dia. Untuk Mr. Supomo, sidangnya pada tanggal 30 Mei 1945. Untuk usulannya ada di sini juga. Dan untuk Insinyur Soekarno memberikan usulannya sebanyak 5 usulan dan mengadakan sidangnya pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, Soekarno menamakan usulannya ini yaitu Pancasila. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Nah, nama ini ia dapat dari sahabatnya yang tidak mau disebutkan namanya. Maka dari itu, pada tanggal 1 Juni 1945 dijadikan hari sebagai hari lahirnya Pancasila. Baiklah anak-anak, itulah kesimpulan dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Ibu harap kalian mengerti ya tentang materi yang kita pelajari hari ini. Untuk pelajaran minggu depan, kita akan membahas tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Baiklah anak-anak, Ibu cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.